Nah, oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke ini ya, Web 2.2.6, yaitu mengenai Linux server. Jadi di lab ini kita bakal menggunakan Linux command line to identify servers that are running on computer. Jadi di sini lab ini tuh berfokus pada IP network based servers and client. Langsung aja ke step 1, di mana kita bakal disuruh log on ke CyberAuth Workstation. Jadi kita sudah log on di sini. Dan selanjutnya kita klik terminal. Klik terminal ini bakal muncul kayak gini. Lalu selanjutnya kita bakal menunjukkan service yang sedang running ya. Nah, oke, langsung aja sudo ps min elf. Jadi kita bakal ngerut lagi. Jadi ps command ini will differ because it will be based on the state of your CyberAuth Workstation VM. Sudo, ketik aja sudo ps -min elf. Kita masukkan passwordnya. Nah, dan gini karena kita sudah itu ya, dengan command ps ini kita bisa itu ya, ditunjukkan semua program yang sedang running di background. Ada PID, PPID, ada time, ada CMD. Ada PID, time, lalu ada CMD. Wow. Jadi, why was it necessary to run ps as root? Jadi, sudo itu sama dengan root user ya. Jadi karena beberapa program itu tidak berlaku untuk analyst user atau regular user. Jadi kita perlu menjadi root user ya. Kita perlu menjadi root user dengan cara kita menggunakan sudo ini. Nah, the Linux program can also call all this program. The ps command can also be used to display such process hierarchy. Jadi command ps ini juga bisa menunjukkan proses hierarki dengan menggunakan min ejh ini to display the currently running process tree after starting the Linux server with elevated privilege. Oke. Karena kita mau menunjukkan hierarki, langsung aja min usr kita ketik ini ya, sbin engines. So, sudo ps bingung by error. Coba lanjut aja bentar. Sudo ps min ejh. Very interesting. Wait. Ini bener loh.
Coba kita ulang dari awal ya. Sudo ps sudo ps sudo ps min masukkan passwordnya. What? Oh sorry. Wah, gimana ini? Ya, lanjut aja. Oke, lanjut aja, boleh, bisa. Yang penting ini tuh udah ini ya ditunjukkan hierarkinya melalui indentation. Indentation ini loh, yang nggak rata kiri, ini kan rata semua ya. Ini tuh yang nggak rata kiri tuh udah menunjukkan hierarki. Jadi, how is the process hierarchy represented by PS? Jadi ini tuh menggunakan indentation ya. Menggunakan indentation. Yang nggak rata gini tuh, itu namanya indentation. Jadi terlihat di proses hierarki ini, itu ada PID, ada time, ada CMD juga. Nah, seperti yang kita bilang sebelumnya, servers are essentially programs, often start by the system itself at boot time. The task performed by a server is called service. In such fashion, a web server provides the service. Jadi kita bakal menggunakan command instance. Jadi command instance ini adalah sebuah tool yang bagus untuk membantu identify the network servers running on a computer. Jadi outputnya bisa aja beda tergantung itu ya. Network connection-nya kita tulis saja net start. Tidak terketik lagi, bagus. Net start. Benar? Oke. Ya, ini. Nah, jadi ada proto, ada type, ada stats, ada inode, dan ada pair. Ada connected, statusnya connected ya. Nah, seperti yang terlihat ya, NetStat ini itu lots of information when used without option. Jadi sebenarnya kita tuh ada banyak opsi yang bisa kita gunakan untuk command NetStat. Jadi dia tuh memfilter menjadi lebih sedikit ya. Jadi dengan kita menggunakan NetStat itu bakal terfilter menjadi lebih sedikit. Nah, kita coba sudo netstat min tunap. Nah, jadi what is the meaning of the tunap option in NetStat? Ini ada opsi-opsinya loh di NetStat ya. Nah, sambil menunggu itu, sambil menunggu loading ini ya, aku bakal ngejelasin beberapa mengenai ini dulu. Jadi, yang pertama ini menunjukkan protokol layer yang sedang digunakan, ada TCP dan ada UDP. Nah, lalu kolom ketiga itu ada local address, yang mana 0.0.0 ini menandakan bahwa server sedang mendengarkan semua alamat
IP yang dikonfigurasi di komputer. Selanjutnya yaitu foreign address, yang mana ini tuh menggunakan format yang soket yang sama untuk menampilkan alamat dan port perangkat pada ujung sambungan jarak jauh. 0.0.0.0 bintang ini menunjukkan dia tuh berarti nggak ada perangkat jarak jauh yang saat ini menggunakan sambungan atau koneksi. Selanjutnya itu kolom ke 5 ini menampilkan status koneksi, apakah dia listen atau tidak. Jadi kolom ke-6 selanjutnya ada kolom lagi di sini, ini menampilkan PID ya. Nah, dia menampilkan PID yang menampilkan ID proses, yang mana proses ID proses tadi itu bertanggung jawab atas koneksinya sendiri. Oke, lagi kita tuh dulu kan. Nah, sepertinya kita sudah sampai sini ya tadi. Nah, jadi untuk pertanyaan yang ini, apa artinya TUNP di option in next start? Apakah sudah terekam? Udah ya? Ya, udah. Nah, nanti ini menampilkan TCP connection. Lalu menampilkan UDP connection. Selanjutnya yaitu N, ini untuk menggunakan output numerik. Lalu A untuk menampilkan listen dan non listen socket. P ini untuk menampilkan PID dari connection owner process. Jadi apakah is the order of the option important to next start? Apakah important ya? Enggak, jawabannya enggak. Walaupun kita ngacak pun itu misal kita nggak gunain T dulu, bisa aja kita P dulu atau A dulu, itu nggak ngaruh. Jadi apakah important? Jawabannya ya enggak. Important. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, udah yang tadi. Nah, based on NetStat output shown in interim, what is the layer 4 protocol? For protocol TCP connection status listen and ID-nya 8742. Dari TCP listen ID-nya 8742 ini ya. TCP listen 8742 untuk ID-nya. Well, tower number are just of operation. Can you guess what kind of service is running on port 80 TCP? I think web server ya. Nah, sometimes it's useful to cross the information provided by NetStat VPS. Based on the output of item P, it is known that a person with PID 395 is used in this example. This PS encrypt to list all lines of the PS output as content PID 395. Replace 395 with the
the number for your particularly running instance of means. Okay, sudo ps min elf. Sebenarnya garis lurus gimana dong? Oh sorry. Jadi kita replace 39 ini menjadi 8742 sesuai dengan apa yang ada di anuku. Jadi kita disuruh ketik passwordnya. Nah, jadi in the output, the ps command is piped through the grep command to filter for only the lines contain the number 8742 kalau di output. Jadi ini itu di filter yang dan menyisakan lines yang ada di 8742-nya. There's in 3 lines with text wrapping. Jadi ada 4 line. Di sini ada 3 line. Jadi the first line so a process owned by the root user text column start by another process with PID. Ini sini. With PID 1 and at 19.33. Yang ini di sini ya. Kalau di aku ini 0307. Lalu the second line so a process with PID 396 owned by the HTTP user start by process 395 at 1933. Nah, di sini di aku ini ya di owned by www.data start by di sini kan dia 95 ya. Kalau di aku 8742 start by 8742 at 0307. The third line ini untuk analysis user sama analysis user with PID 8829. Ini kalau aku ya start by process with PID 8806 at the grep 8742. The process PID 395 is means. Jadi di sini 395 ini means ya. Kalau di lab-nya. Jadi kenapa kok dia tuh means? Karena ini berdasarkan outputnya di kolom terakhir baris 1 output itu menunjukkan means command line. Karena pada kolom terakhir baris 1 di output itu menunjukkan means command line. Nah, selanjutnya apa itu means? What is the function? Jadi ini sendiri adalah web server yang ringan. Means ini adalah web server ringan. Yang mana fungsinya yaitu pencarian cepat di Google, sangat membantu dalam menemukan informasi tentang proses yang dikenal. Dalam menemukan informasi ya, proses informasi, menemukan informasi dari proses yang tidak dikenal. Dari atau tentang informasi yang tidak dikenal. Sebenarnya the second line so that proses 396 di labnya ini is owned by a user named HTTP and
and has process number 395 are its parent process. What does that mean? Is this common behavior? Jadi di sini itu kan HTTP ya, beda sama apa yang WB data. Jadi di sini itu HTTP. Jadi yaitu ownnya HTTP and has process number 395. Process numbernya 395. Lalu parent numbernya juga yang ya pokoknya process numbernya 395 sebagai its parent process. What does that mean? Jadi kita berdasarkan lab aja ya. This is common behavior. Jadi the second line yang di lab ini yaitu HTTP ini menunjukkan sedang berproses, lalu PID-nya 396 dan bukan root, jadi HTTP ini bukan root maupun analyze. Ini sendiri normal ya, ini normal karena things akan menjalankan dirinya untuk setiap klien yang connect ke port 80 TCP. Why the last showing grep 395? Jadi kenapa kok di lastnya itu showing grep 395 ini? Karena kita baru aja menjalankan sudo ps min elf 395 ya kok di lab. Nah, kita baru saja menjalankan sudo ps min elf grep 395 yang artinya kondisinya itu sedang running. Jadi karena grep 395 itu digunakan untuk memfilter output PS, dan ketika outputnya di compile grep 395 itu masih running. Maka dari itu show apa ya, tampil show. Nah, sama halnya dengan yang di sini yang muncul grep 395, di sini saya juga ada muncul grep 8742 dengan alasan yang sama, karena kita itu baru aja menjalankan sudo psl grep 8742 yang artinya kondisinya itu sedang running, karena grep 8742 ini itu digunakan untuk memfilter output. Memfilter output PS, dan ketika outputnya itu di compile, grep 8742 ini masih running seperti itu. Selanjutnya itu